Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bareng-bareng membahas tentang TKP ya teman-teman. Ini yang bagian 2. Untuk yang bagian 1 sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat kembali jika ada yang kurang paham. Langsung saja yang bagian 2 ini kita bahas tentang yang pertama tentang orientasi pada orang lain. Contoh soalnya seperti apa? Kita lihat dulu. Nah, rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda. Jangan lupa ya teman-teman, untuk soal TKP ini semua tidak ada yang salah teman-teman. Semua benar. Cuma bedanya itu setiap jawaban nilainya beda-beda. Nilainya itu mulai rentang 1 sampai 5. Jadi teman-teman usahakan pilih jawaban yang memiliki poin 5 ya teman-teman. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya di TKP ini. Yang A, segera mengantarkannya. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda, segera mengantarkannya. Kurang pas ya teman-teman. Ini kan dalam konteks soal ini kita kan nggak tahu apakah di situ ketika jam kerja atau ketika sudah selesai jam kerja, kan belum tahu nih. Jadi untuk pilihan jawaban A ini kurang tepat ya teman-teman. Iya, kalau di konteks soal itu ketika jam kerja, kan nggak mungkin kan kita terus langsung pergi segera mengantarkan barang-barang punya teman kita itu yang A. Jadi yang A itu kurang tepat. Yang B, menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Kurang pas ya teman-teman. Di sini kan teman kita yang sedang cuti melahirkan, masa sih kita nggak pengen menjenguk juga, terus meminta bantuan kurir, kan kurang pas gitu secara etika. Terus yang C, mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Kita simpan dulu yang ini. Yang D, menolak karena pekerjaan Anda banyak. Nah, ini menolak ini teman-teman, jelas salah ya. Yang E, menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Nah, ini kan teman kita yang minta bantuan ke kita. Masa kita terus menyuruh teman kita yang lain, kan nggak mungkin. Yang E salah. Jadi yang D, E tadi salah ya teman-teman. Yang A tadi juga salah. B salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu C teman-teman. C memiliki poin paling tinggi. Kita lihat kunci jawabannya dulu. Nah, C teman-teman, mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Oh ya teman-teman, ini tips lagi teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal TKP itu, teman-teman harus benar-benar fokus ke soalnya. Jangan berandai-andai yang lain. Oh, ini kan sudah contoh ini ya, contoh soal ini. Oh, mungkin ini pada jam kantor, mungkin ini sudah selesai jam kantor. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus ke soalnya, jangan berandai-andai ke hal-hal yang lain. Lanjut, soal yang kedua. Tentang kemampuan mengendalikan diri. Contoh soalnya, jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya, maka Anda sangat sedih dan marah kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar tersebut. Salah ya teman-teman, sangat sedih dan marah itu sesuatu yang gak bagus. Tentu saja Anda marah, jelas salah ini. Yang C, Anda melakukan evaluasi menyeluruh. Kita simpan dulu. Anda butuh waktu menenangkan diri. Kurang pas ya teman-teman. E, Anda marah kepada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab akan hal ini. Jelas salah ya teman-teman, Anda marah kepada orang lain tuh kurang pas. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal ini itu C teman-teman. C yang memiliki poin tertinggi. Jadi ketika suatu hal-hal kecil merusak rencana besar,
Maka yang kita lakukan ya mengevaluasi, kenapa kok sampai hal kecil ini merusak rencana besar kita, gitu ya teman-teman. Lanjut, soal tentang kemampuan beradaptasi. Oh ya teman-teman, nanti ketika di soal SKD itu nggak ada ya teman-teman dibagikan, oh ini tentang integritas diri, ini tentang kemampuan beradaptasi, tentang orientasi pada pelayanan, nggak ada teman-teman ya, langsung soal terus jawaban gitu. Cuma di sini untuk memudahkan teman-teman, setiap soal itu saya bagi-bagi gitu ya teman-teman. Jadi ini soal tentang kemampuan beradaptasi, sebelumnya soal tentang kemampuan mengendalikan diri gitu ya teman-teman. Oke, contoh soalnya yang tentang kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. A. Anda perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. B. Anda menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Anda langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan baru, Anda akan berkenalan. Jika ada yang ingin berkenalan, tentunya Anda senang sekali. Ini jawaban yang tepat mana, teman-teman? Di lingkungan kerja yang baru, apa sih yang kita lakukan? Jadi sebagai ASN, kita dituntut untuk cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu, teman-teman. Jadi di soal ini jawaban yang paling tepat itu yang C, teman-teman. Kita harus langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru kita, gitu ya teman-teman. Untuk yang A, ini poinnya paling rendah teman-teman, 1. Perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. Ini harus kita hindari ya teman-teman. Yang B ini juga harus kita hindari. Masa sih kita harus menunggu rekan kita berkenalan baru kita mau berkenalan, kan nggak mungkin. Yang D, jika Anda membutuhkan bantuan baru mau berkenalan, ini kurang pas teman-teman ya kan. Yang E, jika ada yang ingin berkenalan tentunya Anda senang sekali. Ini poinnya cuma 4 teman-teman. Jadi yang C ini ya teman-teman yang paling tepat. Lanjut soal tentang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Contoh soalnya, setiap hari Anda masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang Anda lakukan setelah tiba di kantor adalah membaca koran dulu. Kurang pas teman-teman. Kayak pensiunan aja gitu ya. Yang B, santai di luar kantor menikmati udara pagi. Kurang pas juga. Santai nih, nggak bagus nih. Yang C, mengobrol dengan rekan sejawat. Kita datang pagi masa cuma untuk mengobrol, kan nggak mungkin ya. Yang D, membuat rencana kerja. Oke, bagus ini teman-teman. Yang E, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin. Nah ini pertanyaannya, kenapa pekerjaan kemarin kok belum selesai? Kemarin ngapain aja? Kan kurang pas nih yang E. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D teman-teman. Membuat rencana kerja. Bagus ini. Oke, itu dulu teman-teman yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.